PayLater semakin populer sebagai metode pembiayaan. Sebagai alternatif kartu kredit, metode ini banyak diminati oleh konsumen muda. Banyak dari mereka menjadikan PayLater sebagai solusi ramah teknologi. Namun, kedua metode tersebut yaitu kartu kredit dan PayLater memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk kita simak pendapat dari para pengguna di Via Insight. Halo Tekenasia, gue Irfan Maula sebagai freelance video editor. Halo Tekenesia, nama gue Topan, gue dari Tekenesia. Halo Tekenesia, gue Gali sebagai media program koordinator dari aplikasi Super sekali. Tahu PayLater atau enggak ya? Tahu dong. Tahu dong. Tentang sebuah pembayaran yang memudahkan orang. Intinya semacam ada zaman dulu tuh kalau misalnya ibu-ibu di sekolahan ngutang panci terus bayarnya tiap bulan apa tiap minggu. Nah, sistemnya mirip seperti itu, intinya ngutang lah. Kalian tidak mampu. PayLater sama kartu kredit. Untuk saat ini gue masih pakai PayLater sih. Pakai CC juga, pakai PayLater juga. Gue pakai keduanya tapi Sekarang nih gue pakai PayLater dan dulu juga gue pernah pakai kartu kredit. Merinding disco. Setan kredit. PayLater sama kartu kredit itu kayak apa? Lingkaran setan. Setuju. karena banyak bukan kasus ya, maksudnya contoh di sekitar gue yang akhirnya terlilit karena menggunakan kartu kredit atau PayLater sih. Tapi tergantung juga seberapa bijak orang tersebut menggunakan kemudahan yang ada gitu. Apa ya, gue udah terbiasa dengan habit bayar nanti gitu kan. Misalnya gue punya kebutuhan beli susu, beli pampers, itu semuanya lewat PayLater yang akan gue bayar di bulan selanjutnya gitu, untuk ngejaga cash flow gue. Ya lagi-lagi kalau memang ini kemudahan digunakan secara baik, jatuhnya jadi kayak senjata yang oke gitu. Gua hampir pernah telat sih di pembayaran PayLater, tapi ya nggak sampai telat. Akhirnya gue minjem ke sana sini juga sih buat nutup itu. Terus lanjut. Karena menurut gue ya pembayaran kalau telat itu cukup besar ya penaltinya ya. Kelebihan menggunakan kredit card. Banyak kemudahannya. Dulu tuh kan emang urgent banget, gue nggak punya HP karena HP gue rusak. Gue punya kartu kredit dan itu sangat memudahkan sekali, dan apa ya, cashbacknya juga banyak keuntungan deh. Lu bisa beli HP di mana aja kapanpun tanpa lu punya uang. Hampir di mana aja gitu gesek. Sedangkan PayLater tuh kayak beberapa tempat belum bisa, beberapa restoran belum bisa. Belum tentu PayLater tuh bisa lu gunain buat pembayaran di resto yang lagi lu makan atau lu mau belanja di toko-toko apa gitu. Hampir semua kartu kredit lu bisa gunain untuk pembayaran di sana gitu, ketimbang diulang lagi dong ini. Jadi kalau kartu kredit itu lebih luas aja, lu pemakaiannya bisa dimanapun gitu. Nah, kredit card tuh udah kayak luas banget gitu loh. Diulang lagi dong ini. Terus kalau kekurangannya pakai 2000 years later. pakai kredit card, Ada dong. Kalau kalau lu pakai kartu kredit tuh lu disuruh untuk terus konsumtif gitu, karena setiap tahunnya lu ada biaya tahunan. Gua nggak terlalu sering belanja ya pakai kartu kredit. Maksudnya gua bukan tipe orang yang sering belanja juga. Jadi gua agak terbebani sama biaya bulanan atau tahunan. Ketika kita tidak belanja, kita tetap harus membayar iuran gitu kayak. diteleponin mulu suruh naikin limit. Itu gue bete banget sebetulnya, karena ya gue nggak mau naikin limit gitu, tapi sampai ditawarin terus itu Gue nggak tahu ya, mungkin ini overthinking gue aja, kayak apa mungkin data-data gue bocor atau gimana gitu, gue nggak tahu. Banyak penawaran dari kartu kredit lain gitu, kayak kok mereka tahu nih gue pakai kartu kredit. Mungkin antara marketing satu dengan marketing yang lainnya, dengan bank yang berbeda yang menawarkan kartu kredit, itu kerjasama atau gimana, atau data kita dijual, gue nggak ngerti ya. Tapi intinya
menurut gue itu mengganggu. Jadi gue sampai-sampai kalau misalnya ada nomor nggak dikenal, gue nganggep itu dari tukang kartu kredit lah, kayak gitu. Kayak gue lebih seneng aja kalau misalkan mereka tuh ngirim email atau apa gitu sih. Boleh gak sih? Boleh ya. Kelebihan pakai pay letter gitu kan. Kayak gue lebih mudah aja sih kalau gunain pay letter ya. Kayak beberapa aplikasi pay letter tuh kan lebih gampang gitu ya untuk kita pahami gitu, karena kita bisa ngelihat sendiri di aplikasinya gitu, histori pembayaran lu atau apa gitu. Jadi kita bisa ngeliat nominal pembayaran lu apa yang lu beli di bulan ini gitu. Yang kedua, banyak banget diskon di beberapa e-commerce. Mungkin karena masih baru atau kayak gimana, gue juga nggak ngerti. Tapi intinya banyak banget diskon. Mereka menawarkan cicilan 0% lah gitu. Jadi kalau misalnya gue belanja sekarang, bayarnya pas gajian itu nggak kena bunga lah. Ya bayar admin 1.000-2.000 lah gitu. Terbantu banget sama pay letter gara-gara gue sering beli pulsa. Nah, opsi-opsi paket internetnya itu lebih banyak ketimbang kalau gue buka pakai m-banking kayak gitu loh. Kayak udah nyantumin, oh paket A sekian, paket B sekian. Karena yang beli pulsa biasanya nggak cuma gue, kayak gue, nyokap gue misalnya nitip, atau kayak adek gue gitu. Jadi gue nggak perlu bayar lagi ulang. Jadi kayak di akhir bulan gue tinggal bayar sekaligus. Jadi kayak gampang aja gitu, lebih gampang menurut gue. Selain itu dari segala macam aplikasi e-commerce itu semuanya udah menyediakan pay later sih. Jadi ya hampir sama kayak KTA lah, cuma lu nggak harus mikirin biaya tahunan, nggak harus mikirin biaya bulanan. Kayak lu bayar sesuai apa yang lu pakai aja. Ya enaknya itu kalau kita nggak pakai ya kita nggak bayar gitu. Kekurangan pay letter sebelumnya udah gue sebutin di kelebihan credit card. Gatel aja pokoknya kalau ngelihat sesuatu tuh kayak pengen beli gitu. Karena banyak diskon itu sendiri, kita jadi kayak kepancing untuk gampang check out barang gitu loh. Jadi kayak impulsif kita tuh makin disupport gitu, kayak beli klik gitu. Jadi kayak menciptakan situasi konsumerisme. Jadi pengen belanja terus aja karena ya lu berpikir lu punya uang gitu, tapi ternyata ya lu nggak sepunya uang itu gitu, karena kalian tidak mampu. Kalau menurut gue kalian bijak aja, apapun itu kalian pakai pay later, kalian pakai kartu kredit, selagi kalian sesuai dengan kemampuan kalian, silakan aja. Lu kan punya keinginan nih, tapi lu juga punya kebutuhan gitu ya, utamain kebutuhan dulu lah daripada keinginan gitu. Ya pokoknya kita sadar diri lah gitu. Dan barang yang ingin dibeli itu nggak penting-penting banget, jangan, menurut gue nanti aja mendingan nabung. Tim pay letter atau credit card? Tim pay letter atau credit card? Gua tim pay letter. Gua tim pay later. Intinya gue masih tim credit card karena gue masih banyak pakai credit card ketimbang pay letter. Jadi kalau ditarik kesimpulan dari beberapa para pengguna tadi, pay letter memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dianggap nyaman dan mudah digunakan. Penyedia pay letter sepenuhnya terintegrasi dengan checkout toko online, membuat transaksi jadi mudah. Kemudian akses yang instan dalam approval, memberikan konsumen pengalaman belanja terbaik. Yang ketiga, tidak adanya biaya tambahan kalau tidak digunakan. Dan yang keempat, banyak penawaran promo cashback dan diskon sehingga lebih menguntungkan bagi konsumen. Namun pay letter juga memiliki beberapa kekurangan, seperti bisa menggoda kamu untuk melakukan pembelian secara impulsif. Selain itu, jangkauan layanan yang terbatas, hanya bisa digunakan pada merchant atau e-commerce yang memiliki kerjasama atau menyediakan layanannya. Dan yang terakhir, tidak dilengkapi dengan fitur nilai tambah apapun, seperti point reward atau ke ruang tunggu bandara dan lainnya seperti di kartu kredit. Sedangkan credit card juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, jangkauan dan akses kartu kredit yang lebih luas di pasar, bahkan di mancanegara, sehingga memudahkan dalam traveling. Yang kedua, memiliki opsi untuk membayar jumlah jatuh tempo minimum. Kemudian memiliki manfaat tambahan seperti cashback, point rewards, atau akses ruang tunggu bandara, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kekuatan untuk membeli. Sekarang ini hampir semua hotel, perusahaan penerbangan, restoran, dan sewa mobil menerima pembayaran melalui kartu kredit. Dikarenakan transaksi uang tunai yang semakin berkurang, maka kartu kredit adalah pilihan yang lebih mudah. Sedangkan beberapa kekurangan kartu kredit adalah biaya tahunan yang harus dibayarkan. Kemudian harus memiliki riwayat kredit yang baik, serta aturan-aturan lainnya untuk mengajukan pembuatan kartu kredit. Dan yang terakhir, resiko untuk bocornya data pribadi. Jadi bagaimana dengan kamu? Kamu tim kartu kredit atau pay letter? Coba tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di Tia Insights selanjutnya.
Gua nggak tahu sih ke depannya kalau misalnya nanti PayLater itu menciptakan kayak semacam credit card yang bisa menjangkau lebih luas, mungkin gue bakal pindah ke PayLater sih. Kredivo, aku cinta kamu.